Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewinis SPD, mahasiswa PPG Universitas Patimpura Maluku, akan mempresentasikan video pembelajaran PPG Aksi 2 tentang PJBR. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Lencang depan, gerak, tegak, gerak. Silakan masuk perempuan dulu. Siap berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Rampes. Baik anak-anak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah, kalian semangat sekali. Di sini sebelum pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Boleh berdoa dipimpin sama ketua kelas. Salwa, silakan. Alangkah yang baiknya sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, kita lanjut untuk pembelajaran kali ini. Ibu akan mengecek siapa saja yang tidak masuk hari ini. Masuk semua? Tidak Bu. Siapa yang nggak hadir? Rambe sakit. Rambe sakit. Rambe sakit. Terus siapa lagi? Sama Didi. Rambe sama Didi. Didi kenapa? Didi. Ada urusan keluarga Bu. Oh, apa itu? Nikah. Dikira nikahnya si Didi. Ya, nggak apa-apa Ibu. Tapi kalau misalkan kalian nggak ada informasi, tolong usahakan ya ada info ke teman supaya tidak alfa. Jadi kalau alfa itu nanti mengurangi nilai kalian, gitu ya? Ya Bu. Baik anak-anak, untuk memulai pembelajaran kali ini, apakah sudah siap? Tolong dicek kerapian kelasnya, seragamnya, terus alat-alat tulisnya, buku paketnya, udah siap semua? Ya. Itu untuk tugasnya membawa karton. Bawa semua ya kartonnya ya, masing-masing sudah siap. Ya, kita nanti akan memulai pembelajarannya di LKPD untuk membuat proyek, yaitu stiker poster untuk pembuatan tentang materi norma dan keadilan. Ya, alangkah lebih baiknya kita sebelum pembelajaran menyanyikan lagu wajib nasional. Itu bukti cinta kita terhadap tanah air. Untuk memimpin lagunya boleh dipimpin sama Susi. Silakan Susi, beri handnya. Silakan berdiri. Siap berdiri. Airku tidak kulupakan.
duduk kembali. Ya, di sini pembelajaran PPKN untuk yang pertemuan kedua. Sini ada kompetensi dasar. Kompetensi dasar ini menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya. Kemudian yang kompetensi intinya yang kedua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli. Ini ada toleransi, gotong royong, santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya. Yang ketiga, KI keempat, di sini ada beberapa KI. Lanjut, kompetensi dasar. Kompetensi dasarnya di sini 1.2 menanggapi norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat dengan jujur sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang 2.2 menghargai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat. 3.2 memahami norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kompetensi dasar yang 4.2 di sini melaksanakan perilaku sesuai norma-norma yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat untuk mewujudkan keadilan. Kemudian ada indikator pencapaian kompetensi. Juga di sini ada tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran di sini setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran kalian atau peserta didik di sini dapat yang satu memahami pengertian dan macam-macam norma. Jadi kalian harus memahami pengertian dan macam-macam norma. Yang kedua, menganalisis macam-macam norma dalam kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Yang ketiga, menyajikan hasil telaah pengertian dan macam-macam norma. Yang keempat, di sini kalian bisa mempraktikkan perilaku menaati norma dalam lingkungan sekolah. Itu adalah tujuan pembelajaran kali ini yang akan dibahas. Sebelumnya, masih ingatkah materi yang kalian waktu pertemuan kemarin? Apa? Macam-macam kehidupan sehari-hari. Iya, pertemuan kemarin kita membahas tentang macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari. Intinya macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari pasti kalian pernah melakukan, pasti kalian tahu ya apa itu norma dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kemarin kita sudah membahas tentang macam-macam norma dalam kehidupan sehari-hari. Ini ada materi yang kemarin. Sebelum kita lanjut, apakah ada pertanyaan nggak? Apa Caca? Itu kan foto yang ketiga agama Islam sedang melakukan sholat. Foto yang lainnya sedang apa? Oh, di sini contoh dalam norma agama. Ini agama Islam sedang melakukan sholat di masjid. Yang ini ada beberapa norma agama di Indonesia. Contohnya ini adalah sedang beribadah sama ya. Ini agama Buddha. Di sini ada kaum Muslim, ada Kristen. Jadi di Indonesia itu beda-beda agamanya, bukan hanya agama Islam saja, tetapi tetap satu tujuan, tidak ada unsur saling mengejek. Itu ya pembelajaran dari norma agama. Kita lanjut lagi di sini untuk materi yang akan dibahas, yaitu materi tentang model pembelajaran Project Based Learning PJBL ya, sama tentang norma dan keadilan. Apa itu PJBL itu? Di sini pembelajaran berbasis proyek atau Project Based Learning adalah model pembelajaran yang menggunakan proyek atau kegiatan sebagai media peserta didik. Jadi kalian melakukan eksplorasi, penilaian, interpretasi, sintesis, dan informasi untuk menghasilkan berbagai bentuk hasil belajar. Nah, ini adalah ada beberapa tayangan video. Baik anak-anak, materi yang akan dibahas pada pertemuan saat ini kita akan membahas yang tadi sudah ditayangkan. Itu ada kompetensi inti,
terus kompetensi dasar, ada indikator, dan KKM pada pertemuan yang sekarang. Sini ada kegiatan yaitu PJB udah pembagian kelompoknya kelompok 1, 2, 3, dan 4 yang terdiri dari 5 orang peserta didik. Nanti akan dikerjakan setelah pemaparan dari materi ya. Dan ini ada contoh video, tayangan video dari beberapa jenis pelanggaran dalam materi ini ya. Ya anak-anak, dari hasil tayangan video tadi barusan di sini kalian sudah melihat, mengamati bagaimana tentang video dari macam-macam norma. Apakah kalian sudah menelaah atau melihat, mengamati apa yang ada di dalam video itu? Ada yang tahu? Apa nih? Dari video yang tadi? Banyak yang melanggar lalu lintas. Contohnya seperti apa? Menerobos lampu merah. Menerobos lampu merah. Ada lagi apa dari apa tayangan yang barusan? Susi apa Susi? Tidak menggunakan helm. Tadi ada beberapa anak yang menggunakan motor bahkan melebihi dari kapasitas penumpang. Kalau motor itu penumpangnya berapa? 2. Ya, kalau barusan itu sangat melanggar dan berlipat-lipat. Ada pelanggaran 1 tidak memakai helm, yang kedua sangat berlebihan dari kapasitas penumpangnya. Itu ada 3 orang. Yang ketiga banyak lagi itu alasannya. Pengguna itu di bawah umur. Jadi kalau masih di bawah umur atau seperti kalian masih SMP, layak nggak membawa motor? Tidak, karena belum mencapai umur atau usianya belum pas ya. Kalau usianya pas itu berapa tahun? 17. Minimal yang 17 tahun itu bisa mendapatkan SIM. Jadi kalau misalkan sudah usia 17 tahun boleh kalian membuat SIM C untuk kendaraan bermotor. Kalau bermobil SIM apa? Beda-beda ya, ada SIM A. Ya anak-anak, di sini ada bahan ajarnya atau materi ajarnya tentang pembelajaran yang akan dibahas kali ini, tentang norma ya. Norma itu adalah pada hakikatnya merupakan kaidah hidup yang memengaruhi tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat. Juga dapat diartikan aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat.
Jadi dipakai sebagai panduan, tatanan, dan pengendali tingkah laku. Nah, dalam kehidupan bermasyarakat itu terdapat 4 macam norma. Norma apa saja? Yang pertama norma apa? Norma agama. Norma yang kedua? Norma ketiga? Norma kesopanan. Keempat? Norma hukum. Itu norma-norma yang terdapat dalam kehidupan di masyarakat. Norma agama itu adalah norma atau aturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan yang Maha Esa. Apalagi untuk umat Islam itu bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan di Islam itu ada beberapa ajarannya ya. Jadi jangan sampai kita saling bermusuhan. Di sini ada juga yang kedua norma kesusilaan. Norma kesusilaan itu aturan yang bersumber dari hati nurani manusia, ya, dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Yang ketiga di sini adalah norma kesopanan. Norma kesopanan itu peraturan hidup yang bersumber dari tata pergaulan dari masyarakat tentang etika atau sopan santun dan tata krama dalam masyarakat. Norma kesopanan itu tidak berlaku bagi seluruh masyarakat, melainkan bersifat khusus dan setempat ya, regional. Jadi intinya seperti itu. Yang keempat adalah norma hukum. Ini ada contohnya. Norma hukum adalah aturan-aturan yang bersumber dari pemerintah atau negara. Norma hukum dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang dengan tertulis atau sistematika tertentu. Di sini pelanggaran terhadap norma hukum ya, dan dikenakan sanksi yang tegas berupa denda atau penjara. Ada contoh-contohnya di sini. Itu adalah pemaparan tentang materi kali ini. Nah, di sini ada LKPD, yaitu lembar kerja peserta didik. Silakan kalian mengerjakan LKPD-nya dan melihat tayangan LKPD-nya. Ibu sudah membagikan per kelompok menjadi 4 kelompok ya, yang terdiri dari 5 orang. Nanti Ibu kasih waktu 20 menit. Silakan kalian mengerjakan proyeknya ya, yaitu mengerjakan tentang norma dan keadilan. Kita lihat dulu tayangan videonya. Tidak memiliki waktu untuk membayar denda. Nah, terus abang lagi memilih sanksi bersih-bersih? Iya, Bang. Soalnya ada duit juga. Nah, saya masukkan sengaja juga sebagai antisipasi dari penyebaran virus corona. Inilah rekaman CCTV milik Masjid Ar-Rahman yang berlokasi di Jalan Harapan Jaya, Kalibumi, Palembang. Dalam rekaman video, terlihat dengan jelas pelaku yang merupakan perempuan berpura-pura hendak sholat di belakang jemaah lain yang telah terlebih dahulu menunaikan sholat. Di saat jemaah lengah, dengan cepat pelaku langsung mengambil barang-barang berharga milik jemaah seperti uang tunai dan Siapa itu? Jelaskan nggak? Boleh dibawa. Baik anak-anak, ini ada LKPD ya di sini. Bahkan kalian bisa melihat di tayangan Canva di depan atau PowerPoint di depan ya. Ini ada lembar kerjanya. Silakan Ibu akan membagikan lembar kerjanya dan kerjakan
sesuai dengan instruksi atau pembagian tugas kalian. Mengerjakan di udah ada kan kartonnya ya? Udah. Akan dibuat poster tentang LKPD yang ada di depan. Minggu kemarin kan Ibu sudah menginstruksikan untuk mencari informasi di media internet, juga di koran, di buku pembelajaran lainnya. Silakan membuat poster setiap minggu ya untuk penampilan di depan.
keadilan. Sebelum kita mempresentasikan lembar kerja peserta didik atau lembar kerja kalian, kita ice breaking dulu. Coba semuanya berdiri. Jadi berhubung pembelajaran kita adalah mata pelajaran PPKN, ya kita mencoba untuk bertepuk tangan atau ice breaking, yaitu tepuk PPK. Sudah kan? Siap ya? 1, 2, 3 tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, itu adalah tepuk PPK. Biar semangat kalian nanti untuk mempresentasikan ke depan. Kita lanjut di sini. Tadi sudah mempersiapkan alat-alat, ya itu alat tulis, gambar, foto, ya sumber belajar dari internet, koran, majalah. Kemudian kalian mengerjakan dengan sebaik mungkin dan secantik mungkin. Setelah ini kita akan mempresentasikan ke depan menurut berkelompok. Apabila waktunya tidak mencukupi, maka untuk kelompok sekarang, yaitu kelompok 1, persiapkan kalian untuk tampil ke depan ya. Contoh yang lain, kelompok lain silakan menyimak, menanggapi. Kalau misalnya ada pertanyaan silakan mencoba untuk berpresentasi. Untuk kelompok 1 silakan tampil ke depan. Baik anak-anak, ini adalah perwakilan dari kelompok 1. Kepada kelompok 1 silakan untuk memaparkan atau mempresentasikan hasil karya kalian. Kita sebelum mempresentasikan, marilah kita yel-yel dulu ya teman-teman. Kelompok 1 bisa, bisa, bisa. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Yang pertama, sebutkan macam-macam norma yang berlaku di masyarakat. Pertama ada norma agama, kedua norma kesusilaan, ketiga norma kesopanan, dan yang terakhir keempat norma hukum. Yang kedua, pelanggaran tersebut termasuk ke dalam norma hukum. Yang ketiga, jelaskan pengertian norma tersebut. Norma hukum adalah suatu rangkaian aturan yang ditujukan kepada anggota masyarakat yang berisi ketentuan, perintah, kewajiban, dan larangan. Yang keempat, sanksinya apa saja? Sanksi yang pertama menyapu jalanan, dan yang terakhir kedua denda 500.000 atau penjara selama 2 bulan. Apa pengertian norma agama? Norma agama adalah aturan yang bersumber dari ajaran Tuhan. Sanksi terhadap yang melanggar berupa dosa. Sebutkan contoh norma agama. Pertama, menjalankan syariat atau perintah agama. Kedua, menjalani atau tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Sebutkan pelanggaran norma agama. Pelanggarannya adalah membantah terhadap orang tua, mengejek teman yang berbeda agama, dan yang terakhir melanggar peraturan agama yang dipercaya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apakah ada yang mau menambahkan atau sudah mau bertanya? Selama kita berpuasa di bulan Ramadan, kemudian hari raya Idul Fitri, ada teman berbeda agama mengucapkan selamat hari raya Idul Fitri dan memberi bingkisan. Bagaimana tanggapan menurut kelompok 1? Baik, menurut kami boleh-boleh saja kita menerima bingkisannya asal kita tidak meminta kepada teman yang berbeda agama. Selanjutnya, dan kita mengucapkan terima kasih atas ucapan hari Idul Fitrinya dan bingkisannya. Jangan membuat kecewa orang lain meskipun berbeda agama, saling menghormati antar agama. Ya, itu dari jawaban dari kelompok 1. Puas? Iya. Tepuk tangan untuk
1 menutup kegiatannya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk kembali. Ya, untuk selanjutnya kelompok 2 penampilan ke depan untuk mempresentasikan materi tentang norma kesopanan. Buat kelompok 2 dipersilahkan. Silakan yang lain menyimak, memperhatikan kalau misalkan ada yang kurang jelas atau mau menambahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Norma hukum adalah kumpulan peraturan yang terdiri atas norma dan sanksi-sanksi. Sanksi norma: 1. Menyapu di jalan, 2. Pidana penjara 5 tahun, 3. Denda 500.000 atau penjara 2 tahun. Dari kelompok 2, sebagian norma kesusilaan. Norma kesusilaan adalah aturan yang bersumber dari hati nurani manusia tentang baik buruknya suatu perbuatan. Contoh norma: membuat orang lain salah karena perbuatan atau pemisahan, bersikap saling menghormati dan menghargai sesama, berkata dan berperilaku jujur dalam masyarakat, menjaga tata krama dan sopan santun, menyadari kesalahan saat membuat kesalahan. Pelanggaran kesusilaan. Pengertian melanggar kesusilaan merupakan pelanggaran sopan santun dalam bidang seksual, di mana perbuatan melanggar kesusilaan itu pada umumnya dapat menimbulkan perasaan malu, perasaan jijik, atau terangsangnya nafsu birahi orang. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di kelompok 2 sudah memaparkan tentang materinya. Barangkali ada yang mau menambahkan atau mau memberi pertanyaan. Ya, untuk kelompok 1 silakan, ada pertanyaan atau apa? Izin bertanya, seseorang menyesal dan merasa bersalah. Seseorang menyesal dan merasa bersalah karena telah berbohong kepada orang lain merupakan perbudakan norma. Itu masuk ke dalam norma kesusilaan. Masuknya ke contoh pelanggarannya. Puas dengan jawabannya? Iya, terima kasih. Ada yang mau menambahkan? Kalau tidak ada, silakan ditutup untuk kelompok yang lain. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita untuk kelompok 2 cari. Selanjutnya untuk kelompok 3, silakan tampil ke depan. Baik, sebelum kami menjelaskan norma kesopanan, saya akan menampilkan gejala dari kelompok kami. Baik, sebelum kami mempresentasikan tentang norma kesopanan, kami akan menampilkan gejala dari kelompok kami. Kelompok 3, Semangat, semangat, semangat. Ya, semangat. Ayo. Norma kesopanan adalah peraturan yang bersumber
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih tepuk tangan. Ya, untuk selanjutnya silakan kelompok 4 tampil ke depan. Ayo. Yang benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kita akan yel-yel terlebih dahulu ya. Kelompok 4, yes 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 hebat. Iya, untuk kelompok 4 yang hebat. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang norma hukum. Norma hukum adalah norma atau aturan yang bersumber dari pemerintahan atau negara. Norma hukum dibuat oleh pejabat pemerintah yang berwenang dengan tertulis atau sistematika tertentu. Pelanggaran terhadap norma hukum dan dikenakan sanksi yang tegas berupa denda dan atau penjara. Contoh norma hukum dalam kehidupan sehari-hari: tidak membawa STNK, mematuhi peraturan lalu lintas, tidak mencuri barang orang lain. Masyarakat sudah sewajibnya membayar pajak, wajib memiliki SIM jika ingin berkendara. Pelanggaran norma hukum: 1. Mencuri, 2. Melanggar lalu lintas, 3. Pencemaran nama baik, 4. Merusak fasilitas sekolah, 5. Melakukan kekerasan, 6. Memelihara hewan yang dilindungi. Sanksi norma hukum: sanksi dari norma hukum sifatnya memaksa dan mengikat. Contohnya berupa hukuman penjara atau denda. Setiap warga negara yang hidup berdampingan dengan warga negara lain wajib mengikuti norma hukum yang telah berlaku. Baik teman-teman, apakah ada yang bertanya? Ya, untuk kelompok 4 ada yang bertanya. Silakan Rizky. Keadilan yang dilambangkan dengan timbangan atau neraca yang setara itu mengandung makna apa? Jawabannya, hukum itu tidak berat sebelah dan tidak pernah memihak. Baik, sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya singkat, padat, jelas banget ya. Ya, itulah hasil dari kelompok terakhir yaitu kelompok 4. Sini Ibu sudah memperhatikan dari kelompok 1, 2, 3, dan 4 semuanya bagus-bagus. Tapi nanti ada yang terbagus dari diantara yang bagus ya, semua bagus. Tepuk tangan. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa tampil lebih baik lagi ya. Amin. Jangan lupa kita ice drinking, tetap semangat. Ayo berdiri. Anak PPKN ice drinkingnya berarti tepuk PPK. Iya, 1, 2, 3, tepuk PPK. Religius, nasionalis, mandiri, gotong royong, integritas. Iya, itu slogan dari PPK. Terima kasih. Tunggu kembali. Ya, untuk pembelajaran kali ini Ibu sudah melihat, menanggapi cukup baik semua. Kita akhiri pembelajaran ini dengan kesimpulan atau refleksi. Barangkali di sini dari kalian ada yang bisa menyimpulkan hasil dari pembelajaran ini. Oh, silakan. Apa kesimpulannya? Norma merupakan aturan yang tumbuh dan berkembang di masyarakat. Tanpa adanya norma tersebut, masyarakat akan berada dalam ketidakteraturan dan munculnya bahaya disintegrasi. Iya, itu adalah kesimpulan dari hasil pembelajaran kali ini. Terima kasih buat Silwa. Selanjutnya, ada lagi nggak yang bisa mereka
pembelajaran kali ini. Ya, apa sih hasil dari refleksi pembelajaran kali ini? Dari pembelajaran ini saya mendapatkan banyak ilmu yang bermanfaat tentang bentuk perilaku yang sesuai norma, dan saya akan berusaha menjadi pribadi yang patuh tentang norma, baik di sekolah, di rumah maupun di masyarakat. Nah, itu adalah hasil dari refleksi teman kita. Dari pembelajaran kali ini kita sudah mendapatkan atau bisa menyimpulkan, sudah tahu manfaatnya bahwa yang namanya atau pengertian dari norma itu sudah menghasilkan sangat-sangat bermanfaat. Contohnya tadi refleksi dari Susi akan berbuat atau selanjutnya dengan mentaati peraturan yang ada di sekolah, di rumah, dan di masyarakat. Ya, terima kasih Susi. Selanjutnya dari keseluruhan materi ini ada refleksi, ada kesimpulan. Jadi yang artinya norma itu, pengertian norma itu Ibu jelaskan lagi ya, adalah kaidah-kaidah atau pedoman ya, atau acuan dan ketentuan yang berperilaku dan berinteraksi antar manusia. Jadi di dalam suatu kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan bersama-sama. Itu adalah pengertian dari norma. Sampai di sini pembelajaran PPKN kali ini. Bu ucapkan terima kasih atas kerjasamanya, pembelajarannya. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ucapkan terima kasih dan kita tutup dengan doa. Siapa yang akan memimpin doa? KM ya. Ya KM silakan. Sebelum mengakhiri pembelajaran kita pada hari ini, sebaiknya kita akan menjadikan doa dalam hati. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya silahkan kalian belajar lagi di rumah, belajar lagi ya. Jangan sampai bosan dalam pembelajaran. Kita ketemu lagi di minggu depan. Persiapkan lagi pembelajaran buat minggu depan. Ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.